Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Ya, kali ini saya mau nyobain sebuah spray gun ya. Ya, ini tuh spray gun dari Farkas ya, electric spray gun menggunakan colokan listrik, dan ya tipenya sendiri FX SG 6540. Ya, ini tuh harganya saya dapatkan di harga 300 ribuan ya. 375 kalau nggak salah. Nanti linknya saya sertakan aja di deskripsi. Ya, di video kali ini saya akan cobain kira-kira seperti apa semburannya. Nanti kita coba juga dicat air ya, seperti cat tembok, dan kita juga akan coba dicat minyak. Kira-kira seperti apa hasilnya, mantap atau tidak. Oke ya, langsung aja tanpa panjang lebar kita lihat ke unit utamanya. Ya, untuk packagingnya dusnya warna coklat seperti ini ya. Di atas ada brandnya Farkas spray gun, dan di bagian depan sini bisa kita lihat juga sama ya, Farkas dengan tipe FX SG 6540. Dan ya, untuk produknya sendiri bentuknya seperti ini ya gambarannya, dan di sini ada selling pointnya. Nah, kalau kita perhatikan di situ yang pertama arah semprotan 360 derajat ya maksudnya ya, dan mesin compact, wilayah penyemprotan lebar, dan mata nozzle kuningan, dan ya bisa untuk minyak itu maksudnya ya, dan ya bisa pakai cat. Ya, kenapa di sini ditulis bisa pakai cat? Karena aslinya ini di pabrik itu fungsinya bukan khusus untuk ngecat ya. Spray gun itu ya untuk menyemprot cairan gitu. Dan ya di Indonesia yang banyak orang pakai untuk cat. Dan di sini dia udah tulis bisa pakai cat. Oke, selanjutnya di sini ada spesifikasi singkatnya ya. Kalau kita perhatikan ya, di sini for fast flawless painting perfection. Dan di sini kita lihat untuk technical datanya. Ya, untuk rate voltasenya 220 volt, 240 volt, 50 Hz input power di 400 watt, dan download speed di 32.000 rpm ya untuk motornya. Untuk flow rate-nya itu 650 ml per menit, dan kontainer volumenya itu di 800 ml. Itu untuk tabungnya ya, dan maksimal viscosity itu 40 din per second, dan nozzle-nya ukurannya 2,5 mm. Ya, di bagian belakang di sini juga sama persis ya untuk keterangan-keterangannya, ada speknya gitu, nggak perlu kita baca lagi. Dan ya sepertinya langsung aja kita cek isinya apa aja paketan-paketannya. Ya, di sini ada seperti keterangan-keterangan apa gitu ya. Kalau kita perhatikan, oh ini yang pertama jarum kalau nozzle-nya sumbat ya. Seperti ini kita ketikkan, dan selanjutnya di sini ada keterangan tentang paint zoom ya, paint sprayer. Ya, di sini bisa kita perhatikan ya, dia itu ada 3 function to spray by adjust the nozzle. Jadi bisa kita adjust nozzle-nya. Kita itu mau lebar horizontal, bisa juga bulat ya round, dan bisa juga lebar vertikal seperti ini dengan mengatur arah nozzle-nya. Jadi itu fitur-fiturnya ya, seperti itu aja. Selanjutnya kita lihat lagi ada ini, ada tabungnya ya. Tabungnya ini plastik ABS, jadi kena thinner ini tuh udah aman ya. Ya, kapasitasnya di 800 ml, nggak sampai 1 liter ya. Dan selanjutnya di sini ada ya takaran kekentalan catnya ya, viscosity seperti ini. Dan selanjutnya ada apa lagi ya, ini ada body dari mesinnya itu sendiri, jadi dia terpisah ya, jadi dia untuk membersihkannya udah gampang. Dan selanjutnya ini ada, nah ini nozzle-nya, headnya. Oke, untuk box ini udah kosong ya, saya ketepikan dulu. Dan sekarang kita akan langsung bahas ke unit utamanya ya. Jadi dia terbagi menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, keunggulannya tentunya pada saat pencucian ya. Jadi mesinnya itu nggak takut kena air gitu ya, atau kena thinner. Ya, ini bagian headnya, dan satu lagi ini bodinya. Ya, kita bahas dari bodinya dulu ya. Untuk bodinya sendiri, ini tuh plastiknya bisa dikatakan solid kalau saya lihat ya. Ya, di sini ada keterangannya brand Farkas untuk voltase 220. Ya, ini udah kita jelaskan tadi ya. Ya, di sini 400 watt dan nozzle-nya 1,8. 1,8 tadi kita lihat di dus itu 2,5 ya. Ya, sepertinya ini kecil 1,8 ini. Ya, yang sesuai itu kalau saya perhatikan yang benar di bagian bodinya. Ya, seperti itu ya. Dan ya, kita lihat lagi selanjutnya, kalau saya lihat ini di bagian handle-nya juga udah dipasangin dengan rubber grip gitu ya, soft grip. Jadi dia itu untuk handlingnya ya bisa dikatakan ini tuh cukup enak, kecil, dan ya nyaman gitu. Dan untuk kelengkapan dan untuk fitur-fiturnya juga sama aja. Ini ada nozzle-nya, itu nanti dipencet dari head-nya ya, nanti kita bahas ketika disambungin. Dan selanjutnya ini ada
untuk locknya. Jadi kalau mau ngebuka atau memasang ini nanti kita tarik ke belakang seperti ini. Oke, seperti itu aja, nggak ada yang perlu dibahas lebih lanjut ya. Ini ada colokan listrik dan kita lihat ke headnya. Nah, headnya seperti ini ya. Nah, kalau saya perhatikan ya ini tuh nozzle-nya kecil. Ini benar 1,8 bukan 2,5. Dan ini arahnya bisa kita setting-setting, mau lebar, mau bulat ya, round, atau mau ya lebarnya maksudnya vertikal atau horizontal, nanti bisa kita setting-setting. Nah, seperti ini ya untuk nozzle-nya. Oke ya, dan ya seperti biasa triggernya di sini, dan ini tuh adalah settingan untuk seberapa dalam kita menekan triggernya, dan ini tuh adalah pipanya. Ini juga arahnya bisa kita sesuaikan ya, misalkan kita pasang dengan tabung. Jadi kalau kita itu mau nyemprotnya arah ke bawah, itu biasanya ini kita arahkan ke bawah. Kalau mau arah ke atas, ini bisa kita putar ke bawah seperti ini. Jadi disesuaikan ya untuk arah penyemprotannya. Kita coba pasang. Dan ya kita satukan dengan bodinya. Caranya, oh ya, jadi dia di sini untuk hasilnya dia udah dari nilon gini ya, bukan yang plastik atau karet hitam gitu yang mudah melar. Ini tuh udah oke nih. Pengalaman saya ini tuh kalau kena minyak juga ya oke-oke aja. Ya, cara pasangnya seperti ini ya. Nah, jadi dia sampai klik. Kalau untuk ngebukanya kebalikannya, kita tekan ini ke belakang, baru kita putar seperti itu. Dan ya ini tadi saya katakan settingan triggernya. Jadi dia itu triggernya semakin dalam akan semakin banyak keluar angin atau catnya ya. Jadi disesuaikan aja. Nanti feelingnya akan dapat sendiri. Seperti itu. Oke lah, kalau gitu sepertinya langsung kita coba tes nyalakan aja ya. Kita coba cek wattnya tanpa beban kerja dulu ya. Kita cek berapa dayanya. Ya, di 378 bisa dikatakan udah sesuai dengan spesifikasi. Ya, spray gun ini bisa dikatakan motornya nggak terlalu kerja berat ya. Jadi biasanya diaplikasikan menggunakan beban atau tidak biasanya nggak beda jauh. Tapi nanti kita coba juga. Untuk anginnya sendiri bisa saya katakan ini semburannya cukup padat ya, dan ya padat dan kenceng gitu untuk anginnya. Oke lah ya, kalau gitu langsung aja kita tes, kita coba aplikasikan dengan cat air dan cat minyak juga tentunya. Kira-kira apakah ada kendala atau bekerja dengan baik. Oke, langsung aja ya kita cobain. Ya, sekarang kita cobain menggunakan cat air ya. Ini kita coba ke tembok. Ya, kalau settingan nozzle-nya seperti ini dia nanti ya horizontal ya. Kita coba tes di sini. Nah, seperti itu. Untuk jangkauannya cukup lebar nih kalau saya bilang. Nah, sekarang kita ubah posisi nozzle-nya. Jadi seperti ini settingannya. Nah, ini tuh biasanya untuk vertikal ya. Kita coba tes di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi ada satu settingan lagi, dia bisa untuk rounded ya, membulat. Jadi posisinya itu seperti ini ya, melintang seperti ini. Ini biasanya untuk bidang-bidang yang ya agak kecil seperti besi holo atau apa gitu. Kita coba tes. Seperti ini hasilnya. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk tembok ya idealnya kita bikin vertikal ataupun horizontal aja.
Ya, jadi seperti itu ya kalau kita aplikasikan untuk cat tembok. Untuk kualitasnya sendiri ya, untuk spraynya bisa dikatakan ya udah oke lah, tinggal lagi ke kualitas catnya ya. Nah, sekarang kita akan coba pakai cat minyak ya, menggunakan thinner. Kira-kira apakah bisa efektif juga atau tidak. Oke, langsung kita cobain ya. Nah, sekarang kita cek untuk suhu mesinnya sendiri apakah overheat atau tidak ya. Nah, di 34, 37, 34, 36 ya. Untuk suhu bisa dikatakan ini tuh normal ya. Biasanya kan banyak alat-alat seperti ini tuh bisa dikatakan cepat sekali panasnya, tapi kalau ini bisa dikatakan ya normal-normal aja. Ya oke, itu tadi dari hasil uji cobanya. Teman-teman tentunya udah bisa nilai sendiri ya, dan sedikit akan saya share bagaimana pengalaman saya untuk penggunaannya. Ya, tadi untuk hasilnya sendiri ya bisa dikatakan udah oke ya untuk sebuah spray gun. Dan tadi udah kita coba di cat tembok, cat air ya oke, dan cat minyak juga oke. Ya, tapi hasilnya ya teman-teman tentunya harus sadar diri juga ya, spray gun seperti ini tuh bukan untuk nyemprot-nyemprot ke otomotif, bodi motor atau bodi mobil gitu. Jadi dia memang fungsinya itu beda gitu. Jadi jangan ditanya lagi, Bang, bisa untuk ngecat motor atau enggak? Ya kalau bisa sih bisa-bisa aja ya, cuman hasilnya nggak akan semaksimal seperti spray gun yang pakai angin kompresor pada umumnya. Jadi ya disesuaikan aja dengan peruntukannya. Secara untuk spray gun ya penggunaan cat-cat minyak seperti cat minyak untuk ke besi holo, ke ya tukang-tukang las, ini tuh menurut saya udah oke ya. Ya, selanjutnya menurut saya beberapa kelebihannya ya karena memang untuk nozzle-nya sendiri dia udah dari kuningan ya. Jadi kalaupun kita pakaiin cat minyak ya itu nggak akan bermasalah. Jadi untuk tabungnya sendiri juga dari bahan ya ABS ini ya, dia kena thinner juga nggak akan meleleh ya. Jadi untuk minyak ini tuh bisa dikatakan udah aman karena nozzle-nya dia udah dari kuningan. Dan untuk penyemprotannya sendiri tadi teman-teman juga udah bisa lihat ya dari segi fiturnya. Fiturnya dia itu udah bisa disetting menjadi 3 fungsi penyemprotan. Yang pertama kita bisa untuk lebar vertikal, bisa lebar horizontal, dan bisa juga fokus ya, nggak terlalu lebar. Itu kalau untuk bidang-bidang kecil. Jadi ya untuk fiturnya sendiri menurut saya juga ini tuh udah cukup lah. Nah, selanjutnya yang menurut saya kelebihan juga adalah di bagian body ya, dengan head sprayernya itu bisa dipisah. Jadi kalau kita membersihkan ya, jadi bodinya ini nggak takut kena air ya atau kena thinner. Jadi lebih gampang untuk sistem pembersihannya, lebih praktis gitu. Dan selanjutnya untuk performa mesinnya sendiri ya tadi udah kita coba ya, dan ya bisa saya katakan untuk mesinnya tergolong powerful ini. Kalau saya bilang untuk anginnya ya cukup kenceng dan padat anginnya. Ya bisa saya katakan untuk mesinnya sendiri dari segi durability menurut saya ini tuh udah nggak ada masalah ya, udah oke. Ya overall kalau saya nilai dari harganya sih dengan apa yang kita dapatkan ya udah sesuai sih, udah wajar kalau saya bilang. Ya oke, yang mungkin itu aja sih yang kita bahas di video kali ini. Mungkin teman-teman ada yang mau ditambahkan atau ya ada kritikan ataupun saran, silahkan aja di kolom komentar. Ya semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.